Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan muamalah, di mana pada pertemuan yang terakhir pembahasan kita berkaitan dengan anwa'u al-uqud min jihati luzumiha wa adamihi, jenis-jenis akad ditinjau dari kelazimannya atau tidak, di mana kita sudah sebutkan bahwa akad ditinjau dari apakah dia lazim atau tidak, maka terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aqdun jaizun min at-tarafaini. Yang pertama adalah akad jaiz, akad yang artinya boleh minat tarafaini, dari dua belah pihak, boleh bagi keduanya membatalkan akad tersebut. Itu namanya jaizun minat tarafaini. Artinya dua belah pihak sama-sama boleh membatalkan akad, tidak melanjutkannya. Sedangkan yang kedua, aqdun lazimun minat tarafaini. Nah, ini lawan daripada jenis yang pertama, yaitu akad yang lazim atas dua belah pihak. Maksudnya tidak boleh salah satu dari keduanya itu membatalkan akad tersebut. Ya, pokoknya akad itu ketika sudah terjadi, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan sampai selesai. Ya, kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang memang menyebabkan akad tersebut menjadi atau dibatalkan. Ya, misalnya adanya cacat dalam akad tersebut. Kemudian yang ketiga, akad yang lazimun min tarafin wa jaizun min tarafin. Akad yang lazim oleh satu pihak dan jaiz oleh pihak yang lain. Artinya satu pihak harus tetap melanjutkan sampai selesai, tapi pihak yang lain boleh baginya untuk membatalkan akad tersebut. Ya. Jadi pihak yang pertama tidak boleh membatalkan, sedangkan pihak yang kedua dia yang boleh membatalkan. Ya. Nah, pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian kita sudah menyebutkan, kalau tidak salah, al-uqudu al-jaizatu min at-tarafain, akad yang sifatnya jaiz, akad yang sifatnya bebas bagi kedua belah pihak untuk membatalkannya. Ada beberapa akad, ada 10. Yang pertama adalah akad wakalah, akad perwakilan. Yang kedua adalah akad wadiah, akad penitipan. Kemudian yang ketiga adalah akad al-ariyah, akad peminjaman.
Kemudian yang keempat adalah akad hibah, ya, hibah sebelum diserahkan, sebelum diterima barangnya boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kelima adalah akad syarikah. Syarikah ini artinya kongsi, ya, kongsi. Kemudian yang keenam adalah ji'alah. Ji'alah ini adalah sayembara. Kemudian al-qirad, ini adalah akad peminjaman juga. Kemudian yang kedelapan adalah al-musabaqah, perlombaan. Dan kesembilan adalah ar-rahnu qabla al-qabdi. Rahan ini adalah penggadaian, ya, namun sebelum diterima barangnya. Kemudian yang ke-10 adalah al-wasiyah lil ghairi bisyai', wasiat kepada orang lain atas sesuatu. Ini semua adalah akad jaiz dari dua belah pihak, boleh keduanya membatalkan secara sepihak. Kemudian akad yang kedua adalah al-uqudul jaizatu min tarafin wa lazimatun minal akhar. Akad yang boleh bagi satu pihak boleh dia batalkan, dan bagi pihak yang lain tidak boleh. Nah, contohnya di sini ada 6. Yang pertama adalah rahan, penggadaian, ad-dhaman, penjaminan, al-jizyah, ya. Ini adalah jizyah, maksudnya semacam upeti, ya, upeti. Misalnya non muslim yang tinggal di dalam negara muslim itu membayar jizyah, ya, semacam pajak seperti itu, ya. Kemudian al-aman, rasa aman, al-kitabah. Kitabah ini akad yang berkaitan dengan perbudakan. Kemudian yang keenam adalah hibatul asli li far'ihi ba'dal qabdi. Hadiah dari orang tua misalnya ke anak, ya, setelah ba'dal qabdi, setelah diterima barangnya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan sedikit, jemaah sekalian. 6 contoh ini. Yang pertama tadi adalah ar-rahnu, penggadaian. Jadi penggadaian, jemaah sekalian, nanti kita akan bahas, sebetulnya ada pembahasan khusus tentang gadai. Yang jelasnya penggadaian itu adalah meminjam uang tapi meninggalkan apa? Barang jaminan. Nah, maka penggadaian lazimun min jihatir rahini ba'dal qabdi wa jaizun min jihati al-murtahin, ya. Jadi untuk rahan, jamaah sekalian, orang yang mengambil pinjaman itu, ya, orang yang mengambil pinjaman itu, setelah dia ambil pinjamannya, maka dia harus meninggalkan, dia harus apa? Membayar. Dia harus apa? Membayar utang itu. Dia harus membayar utangnya. Kemudian dari orang yang memberikan hutang tadi, orang yang memberikan utang, hak daripada orang yang memberikan utang dalam penggadaian itu adalah diberikan apa? Jaminan. Diberikan jaminan. Kemudian dia haknya yang lain adalah dikembalikan apa? Uangnya misalnya yang dipinjam. Nah, maka karena ini adalah akad yang dari satu pihak, yaitu orang yang meminjam tadi itu lazim. Lazim di sini artinya kalau dia meminjam dia harus kembalikan. Tidak boleh dia katakan saya tidak mau kembalikan. Pokoknya dia harus kembalikan. Ya. Kalau tidak dikembalikan maka apa? Barang jaminannya itu yang akan dijual dan akan menutupi utangnya. Kalau misalnya barangnya itu sepadan, ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya dia kurang, berarti nanti harus nombok. Tapi kalau misalnya barangnya itu, barang jaminannya itu adalah lebih, ya, misalnya dia punya utang
10 juta. Kemudian barang jaminannya ini ternyata harganya berapa? 15 juta. Nah, maka 10 jutanya diambil dan 5 jutanya harus dikembalikan. Itu bagi pihak yang ar-rahin, ya. Sedangkan al-murtahin itu jaiz. Misalnya saya sebagai pihak yang memegang barang jaminan, saya yang memberikan pinjaman, maka jamaah sekalian, karena jaiz bagi saya, jaiz itu artinya saya bisa batalkan, ya, saya bisa batalkan. Artinya jamaah sekalian, saya bisa mengambil hak saya kapan saja. Ya, saya katakan, ya, sudah, ini ambil barangmu, sini kembalikan uangnya. Ya, itu pembatalan dari pihak siapa? Al-murtahin. Kemudian ad-dhaman, ini akad yang kedua. Dhaman ini akad jaminan, ya, jaminan. Misalnya jamaah sekalian, misalnya ada dua belah pihak, ya, ada dua belah pihak. Mereka misalnya ada suatu urusan tertentu, dan pihak yang pertama mengatakan kepada pihak yang kedua begini, saya yang akan menjamin, ya, saya yang akan menjamin. Misalnya gini, anggaplah tiga belah pihak, A, B, dan C. A, B, dan C. A punya utang kepada si B. A punya utang kepada si B. Dan si C datang sebagai jaminannya, mengatakan kepada si B, utangnya si A saya jadi jaminannya. Utangnya si A saya jadi jaminannya. Saya akan menjamin bahwa dia akan membayar utangnya. Ya. Nah, ini namanya, jadi antara C dan B ada akad. Akad apa? Akad ad-dhaman, penjaminan. Penjaminan. Maka jamaah sekalian, lazimun min jihatid dhamin, maka bagi si C, karena dia yang menjamin, berarti dia tidak boleh apa? Dia tidak boleh membatalkan akad ini. Pokoknya dia yang menjadi jaminan atas si A yang berhutang. Kemudian wajaizun min jihatil madmuni lahu, sedangkan si B, ya, akad ini adalah akad jaiz, artinya dia bisa batalkan. Dia bisa batalkan bahwa sudah, kita batalkan jaminan ini. Saya tidak perlu jaminan sekarang. Saya tunggu saja pembayarannya si A. Artinya kamu si C tidak usah masuk di dalam masalah ini. Kamu tidak perlu menjadi seorang penjamin, dan biarkan urusan ini saya dengan si A. Itu maksudnya akad ad-dhaman. Kemudian al-jizyah. Al-jizyah ini tadi kita katakan semacam upeti, ya, semacam jumlah tertentu yang dibayar oleh orang kafir, orang non-muslim ketika tinggal di negeri muslim. Maka jamaah sekalian, antara imam, pemimpin negeri muslim, dengan para non-muslim yang tinggal di negeri itu ada akad. Itu namanya akad jizyah, di mana mereka harus menyetor, ya, setiap tahunnya menyetor. Nah, maka lazimun min jihati al-imam, ya, maka akad ini jamaah sekalian adalah lazim bagi imam. Jadi pemimpin negeri itu harus menagih, ya, jizyah, atau memberikan jaminan memberikan jaminan keamanan terhadap non-muslim tersebut.
Sedangkan jaizun min jihatil kafir. Tapi untuk orang non muslimnya dia bisa memilih antara apa? Antara membayar atau tidak. Membayar atau tidak. Kalau dia membayar maka dia dilindungi. Kalau tidak membayar maka dia tidak dilindungi. Itu silakan. Itu pilihannya sendiri bagi non muslim. Itu namanya akad jizyah. Termasuk akad al-aman, keamanan. Ya, keamanan dalam satu negeri, misalnya antara muslim dengan non muslim, maka lazimun min jihati al-muslim. Seorang muslim itu harus memberikan keamanan kepada non muslim. Wa jaizun min jihati al-kafir. Sedangkan pihak non muslimnya tadi kalau mau memutuskan akad tersebut dan mau minta perang, ya sudah, bisa diladeni, kita perang. Itu maksudnya. Tapi orang muslim ketika akadnya kita atur damai, maka seorang muslim itu harus damai. Tidak boleh dia batalkan akad tersebut. Ya, beda kalau non muslimnya sendiri yang membatalkan dan dia minta apa? Minta perang. Al-kitabah ini antara budak dengan tuannya, ya. Maka lazim dari pihak tuan dan jaiz dari pihak dari pihak si budak. Jadi al-mukatab ini yang dijanjikan akan dimerdekakan, ya. Dan si budak terus dia dia cicil dirinya. Jadi dirinya itu misalnya harganya sekian, maka dia mencari harta untuk dia cicil dirinya. Itu namanya al-kitabah. Kemudian hibatul asli li far'ihi ba'dal qabd. Ini adalah akad hadiah. Hadiah dari, jadi ada namanya al-aslu dan ada namanya al-fara'. Ya, misalnya antara ayah dan anak. Al-aslu di sini adalah ayahnya dan al-fara' misalnya adalah anaknya. Maka jemaah sekalian, ketika seorang ayah misalnya memberikan hadiah kepada anaknya, ba'dal qabdi, dan anaknya itu sudah mengambil hadiahnya, sudah jatuh ke tangannya hadiahnya itu, maka lazimun min jihati al-fara'. Maka si anak itu akadnya sifatnya lazim. Dia harus mengambil hadiah tersebut. Dia harus mengambil hadiah tersebut. Dia tidak boleh membatalkan. Wa jaizatun min jihati al-asli. Tapi bapaknya itu kapan-kapan boleh membatalkan akad tersebut. Tadi adalah hadiah, tapi ketika bapaknya mau mengambil kembali hadiah tersebut, boleh. Ya. Jadi ini kekhususan hadiah kalau kaitannya antara al-aslu dengan al-fara'. Antara, ya istilahnya apa ya? Al-aslu itu adalah asal, al-fara' itu adalah cabang. Ya. Seperti hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua adalah asalnya, anak adalah cabangnya. Ya, itu contohnya. Jadi hadiah kalau dari orang tua ke anak itu bisa diambil kembali oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya misalnya menghadiahkan rumah kepada anaknya, tapi karena anaknya itu adalah durhaka misalnya, ya durhaka, maka kapan-kapan orang tuanya bisa mengambil kembali rumah itu. Dan ini dibolehkan. Kenapa? Karena akadnya tadi adalah hibah, hadiah. Nah, ketika dia dari asal ke fara', dari pokok ke cabang, maka untuk cabang dia lazim dan untuk pokoknya dia jaiz. Boleh dia batalkan akad tersebut dan dia ambil kembali barangnya. Itu. Tapi kalau hibah biasanya jemaah sekalian, dia masuk ke akad al-jaizah bainat tarafain, antara kedua belah pihak itu boleh membatalkan. Ini kita sudah jelaskan pada
pertemuan yang terakhir. Nah sekarang jamaah sekalian kita masuk pada al-uqudul lazimatu minat tarafain. Nah ini sekarang adalah akad yang lazim, akad yang antara dua belah pihak harus melanjutkan sampai selesai. Tidak boleh apa? Tidak boleh ada namanya pembatalan dari salah satu pihak. Yang pertama jamaah sekalian adalah akad al-ijarah. Ijarah ini adalah sewa menyewa. Kalau kita sewa menyewa itu pokoknya sampai selesai, tidak bisa di tengah jalan kemudian apa dibatalkan. Ya, kalau misalnya ada yang sewa barang tertentu, nah, maka pokoknya sampai di mana akadnya. Ya, disewa misalnya 3 hari, pokoknya harus selesaikan 3 hari. Tidak bisa katakan, saya mau batalkan, tidak boleh. Ya, kalau dibatalkan maka nanti bisa ganti rugi, berapa kerugiannya, dia harus kembalikan. Kemudian al-khulu. Nah, al-khulu ini jamaah sekalian adalah akad antara suami dan istri. Ya. Khulu itu kan cerai, gugatan cerai istri, dan dia akan membayar atau mengembalikan mahar suaminya. Itu namanya akad khulu. Ya. Maka ini jamaah sekalian juga lazimun baina antara kedua belah pihak ini. Pokoknya misalnya terjadi perceraian, istri menggugat suami, menggugat cerai suaminya, meminta untuk diceraikan, khulu. Maka jamaah sekalian, si suami harus apa? Harus jadi khulu itu walaupun suaminya walaupun tidak ada masalah. Walaupun tidak ada masalah. Kalau si istri itu minta untuk diceraikan, maka suami itu sudah ceraikan saja. Ya. Dan si istri harus membayar sejumlah harta untuk konsekuensi daripada khulu tersebut, maharnya dikembalikan. Ya. Itu. Maka dua belah pihak harus apa? Harus melanjutkan akad tersebut. Tidak boleh ada pembatalan. Kemudian al-musaqah. Al-musaqah ini akad untuk seperti perkebunan ya. Perkebunan dan jasa menyiram tanaman. Ya ini untuk al-musaqah. Jadi ada pohon tertentu yang kita kerjasama untuk kita rawat, kita siram dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Maka dua belah pihak, pemilik kebun dan orang yang dipakai jasanya, harus melanjutkan akadnya sampai selesai. Kemudian al-wasiyatu ba'dal mauti al-musi. Ini wasiat. Wasiat setelah meninggal. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua mewasiatkan kepada anaknya untuk melakukan sesuatu dan disetujui dan orang tuanya meninggal, maka wasiat itu tetap harus dijalankan, Kemudian al-bai', nah ini jual beli juga. Jual beli juga adalah akad lazim antara kedua belah pihak, tidak bisa dibatalkan. Kemudian nikah juga, ya, nikah. Pokoknya kalau sudah akad nikah tidak bisa langsung seenaknya dibatalkan. Kemudian as-suluh. As-suluh ini perdamaian. Nah, perdamaian juga tidak bisa, akad perdamaian itu tidak bisa seenaknya langsung dibatalkan. Kemudian al-hawalah. Al-hawalah ini adalah pemindahan utang. Misalnya antara ketiga belah pihak, si A punya utang kepada si B 30 juta. Ya. Dan si B juga punya utang kepada si C berapa? 30 juta, sama-sama 30 juta. Maka si B mengatakan kepada si A, saya punya uang di si C 30 juta. Ya. Nanti kau tagih dia. Ya. Tapi ini ada aturannya juga, nanti kita akan bahas. Nah, ketika si A itu diarahkan untuk menagih si C, dia tidak bisa menolak.
Ya, dia tidak bisa menolak. Artinya ketika dia si A menerima akad tersebut dan terjadi kesepakatan antara si B dan si A bahwasanya si A itu akan menagih si C, maka ketika sudah sepakat, maka si A jangan tagih lagi si B, dia harus pergi ke si C. Nah, itu namanya akad hawalah, pemindahan atau pengalihan utang. Kemudian al-hibah ba'da al-qabdi li ghairi al-fara'. Nah, ini juga hibah jamaah sekalian. Hibah tadi yang hadiah ya. Kalau kita sudah menghadiahkan kepada seseorang dan hubungan antara kita itu dengan dia bukan hubungan misalnya ayah dan anak, dan hadiah itu sudah diambil oleh orang lain, maka sudah akad itu tidak boleh diganggu gugat lagi. Dikatakan saya mau ambil lagi hadiah saya, tidak bisa, tidak boleh. Ya. Kemudian akad salam. Akad salam ini adalah pemesanan suatu barang. Kita pesan, kalau sudah dibuatkan, sudah jadi, pokoknya harus dibeli, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Baik, semua akad-akad ini jamaah sekalian yang jelasnya kita sudah pahami mana yang jaiz kedua belah pihak, mana yang lazim kedua belah pihak, dan mana yang jaiz satu pihak dan lazim satu pihak, sehingga nanti memudahkan kita ketika membahas masalah ini secara rinci. Sekarang kita masuk pada bab al-khiyar. Berapa menit lagi? Hah? 16 ya. Sekarang tidak apa-apa, saya masuk ke babul khiyar saja dulu. Saya jelaskan secara umum dan kita akan jelaskan lagi pekan depan insyaallah. Babul khiyar. Khiyar ini jamaah sekalian adalah hak memilih, ya, melanjutkan akad atau tidak. Itu namanya al-khiyar. Khiyar itu adalah pilihan. Nah, hukum asal dalam jual beli ya, kita sudah jelaskan, itu masuk di mana jemaah sekalian? Dari 3 bentuk akad. Akad yang jaiz antara dua belah pihak, lazim antara dua belah pihak, atau jaiz satu pihak dan lazim satu pihak. Jual beli itu masuk di mana? Jual beli masuk pada akad, ya, aqdun lazimun minat tarafaini. Akad yang lazim antara dua belah pihak. Tidak boleh kalau misalnya kita sudah jual beli, ya sudah selesai jual belinya. Jangan lagi katakan saya mau batalkan jual beli ini, tidak bisa. Ya. Jadi itu hukum asal jual beli seperti itu adalah al-luzum. Ya. Kenapa? Karena maksud jual beli itu kan mau memiliki sesuatu barang dan bisa memanfaatkannya, kan gitu. Kalau saya beli air ini, berarti saya mau memiliki air ini dan saya mau minum, ya, saya mau memanfaatkan airnya. Ya, tidak bisa kemudian pihak penjual misalnya katakan gini, kembalikan air yang sudah kamu beli, tidak bisa. Ya. Dan air yang saya beli misalnya saya katakan kepada pembeli, berikan uang saya tidak mau air ini. Padahal tadi kita sudah akad, sudah selesai, tidak bisa. Maka namanya jual beli hukum asalnya jelaskan adalah al-luzum, harus diselesaikan, lazim, artinya kedua belah pihak tidak boleh membatalkan. Iya. Hanya saja dalam jual beli jamaah sekalian, syariat menetapkan hak memilih, ya, memilih apakah melanjutkan akad atau tidak antara kedua belah pihak. Ini sebagai bentuk kemudahan bagi antara penjual dan pembeli itu memikirkan dengan baik-baik, kita lanjutkan ini atau tidak. Nah, jadi apa maksud daripada al-khiyar? Al-khiyar itu adalah talabu khairil amrayni mi imda'il aqdi wa fasihi. Kita ada hak memilih antara dua kebaikan. Apakah
melanjutkan akad atau membatalkan. Dan hak memilih di sini jamaah sekalian ada 3 macam. Ada 3 macam. Ya. Tapi sebagian ulama menjadikan 2 macam. Ya. Sebagian ulama menjadikan 2 macam. Tapi di sini sebutkan ada 3. Yang pertama jamaah sekalian adalah khiyaru majlis. Khiyaru majlis. Apa maksudnya khiyaru majlis ini? Harus saya sebutkan dulu. Ada namanya khiyar majlis, kedua ada namanya khiyaru syart. Ya. Ada yang ketiga namanya khiyaru aib. Ini 3 hak pilih. Saya mulai jamaah sekalian dari hak pilih yang pertama, khiyaru majlisin. Khiyar majlis ini jamaah sekalian, ini berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar. Antara penjual dan pembeli boleh memilih. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Belum berpisah, masih di majelis yang sama. Fa in sadaqa wa bayyana, ketika mereka berdua itu jujur ya dan menjelaskan akadnya itu dengan baik, barang yang dibeli dan seterusnya, burika lahuma fi bai'ihima, maka antara penjual dan pembeli akan diberkahi akad jual belinya. Wa in kadza wa katama, tapi kalau misalnya keduanya itu berdusta atau misalnya ada yang disembunyikan dalam jual beli tersebut, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan jual beli mereka itu akan dicabut, ya, tidak mendapatkan keberkahan. Yang merupakan syahid dari hadis ini jamaah sekalian adalah tadi disebutkan bahwa antara penjual dan pembeli ada hak untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya malam yatafarraqa, selama mereka masih di majelis, mereka belum berpisah. Artinya jamaah sekalian, ketika antara penjual dan pembeli itu masih di majelis yang sama, masih di tempat yang sama, mereka belum berpisah, maka boleh apa? Boleh dia masing-masing ada hak untuk memilih melanjutkan atau tidak. Saya beli air ini, masih di warung, saya masih di warung, ya, saya belum pergi, kita belum berpisah. Saya beli, tapi saya pikir-pikir kembali, uang saya itu ternyata saya butuhkan untuk yang lain. Maaf, saya kembalikan, saya tidak jadi beli. Maka boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena masih di tempat yang sama. Beda halnya kalau saya sudah pulang, ya, saya sudah pulang di rumah, kemudian saya kembali ke situ, saya mau kembalikan airnya, tidak ada pengembalian lagi, ya. Baik, ya, kecuali kalau bikin akad baru. Akad barunya gimana? Kau beli air saya kembali, nah dikembalikan uangnya. Berarti itu akad baru. Ya, tapi untuk pengembalian, pembatalan akad itu tidak ada. Kenapa? Karena Anda sudah bawa. Ya. Ya, saya tidak tahu Anda itu di sana mungkin ganti dengan air yang lain, itu gimana? Kan tidak ditahu. Yang jelas Anda sudah pergi bawa, maka tidak ada pembatalan. Kecuali kalau pihak penjual mau beli lagi, nah itu akad baru namanya. Kemudian yang kedua, khiyaru syartin. Khiyaru syartin ini adalah berkaitan dengan persyaratan, ya, berkaitan dengan persyaratan. Adapun dalilnya adalah hadis Munqidh bin Amr, di mana beliau ini adalah orang yang ada luka di kepalanya, ya. Fa kasarat lisanahu wa kana la yada ala dzalika tijara wa kana la yazalu yaqban
Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lahu idza anta bay'ata faqul la khabala thumma anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha layalin fa in radita fa'amsik wa in sakhitat fardudha ala sahibiha. Ini adalah persyaratan jemaah sekalian. Persyaratan itu gimana? Kalau misalnya saya beli barang, ya, saya beli barang, kemudian antara penjual dan pembeli, saya dengan penjual misalnya saya katakan gini, barang ini saya beli, tapi saya persyaratkan 3 hari dulu ya. Kalau 3 hari ini saya suka barangnya, saya benar-benar beli. Tapi kalau misalnya saya ternyata tidak suka barangnya, saya coba dulu 3 hari, kalau tidak suka saya kembalikan. Nah, ini persyaratan. Kalau dua belah pihak itu menyetujui persyaratan ini dan saya sebagai pembeli benar-benar mengembalikan di hari, ya misalnya batasnya tadi 3 hari, di hari ketiga ternyata saya memutuskan barang ini tidak sesuai dengan keinginan saya, apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena di awal tadi kita sudah sudah adakan persyaratan, perjanjian. Maka kita harus jalankan jual beli ini berdasarkan perjanjian tadi. Nah, itu namanya akad atau khiyaru syartin. Khiyar syarat. Kemudian ada yang ketiga namanya khiyaru aibin. Khiyar aib. Artinya apa? Kalau saya beli barang dan ternyata di dalam barang tersebut ya ada cacat tertentu, ya saya dapatkan cacat tertentu dalam barang tersebut, saya berhak untuk mengembalikan. Ya. Makanya jelaskan sebetulnya persyaratan di sebagian toko mengatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu sebetulnya melanggar khiyar yang kita sebutkan tadi. Ya, khiyar yang kita sebutkan tadi. Karena bisa saja orang yang membeli barang ternyata mendapatkan cacat pada barangnya. Nah, kalau dia sudah mendapatkan cacat, apa yang harus menjadi solusi baginya? Ya harusnya dia kembalikan, kan gitu. Nah, itu 3 khiyar, 3 bentuk hak pilih. Dan pekan depan insyaallah kita akan jelaskan secara rinci apa itu khiyar al-majlis, khiyar asy-syar, dan khiyar al-aib. Ini panjang pembahasannya. Mungkin masing-masing ada mungkin pekan depan kita bahas khusus khiyar al-majlis. Ya. Setelahnya khiyar asy-syar dan setelahnya khiyar al-aib. Sekira itu jamaah sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sisa waktu mungkin kita manfaatkan untuk diskusi. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, yang silakan. Ya. Baik. Dia menjaminkan SK-nya untuk mengambil pinjaman uang, dan dalam pinjamannya itu ternyata akadnya adalah akad ribawi. Ya. Dan dia gunakan untuk membeli rumah. Maka akadnya itu adalah riba, jelas. Dan dia mendapatkan dosa riba dari akad yang dia lakukan itu. Jadi adapun rumahnya, ya rumahnya itu kan dia sudah beli. Yang menjadi dosanya di sini adalah dia meminjam dengan akad riba. Dosanya di situ.
Adapun rumahnya itu masalah lain. Adapun sisa uangnya yang tadi sudah dipotong 1,5 misalnya untuk cicilan rumahnya, kemudian 1,5 juta untuk dia gunakan untuk keluarganya, itu tidak ada kaitannya juga, tidak ada kaitannya. Jadi yang merupakan dosa baginya itu adalah akadnya, dia melakukan akad riba di situ. Jadi dia harus solusi baginya untuk terlepas dari dosa tersebut. Pertama, bertobat, jelas dia bertobat. Kemudian yang kedua, entah dia bisa menutupi sisa utangnya dengan segera atau dia selesaikan dengan segera. Itu saja. Intinya bagaimana dia selesaikan utangnya itu dengan segera, dengan bertobat. Ya. Misalnya dia cari pinjaman yang lain yang tidak ribawi dan dia tutupi langsung sisa utangnya. Ya. Tapi kalau dia tidak dapat, ya sudah begitu saja. Tapi dia bertobat dan dia segera lunasi saja. Ya. Itu solusinya. Ya. Ini ada kasus di kampung. Ada lahan yang menurut orang-orang tua dulu ini sudah berlalu lama, apakah diwakafkan atau dihibahkan wilayah itu, kampung tersebut untuk ditempati oleh masyarakat, karena dulu kan ada pemindahan desa. Ya. Jadi warga pindah di situ. Kita ini sebagai cucunya semua tidak tahu bagaimana kesepakatan orang tua dulu yang memberikan tanah tersebut. Yang masalahnya ada sebagian tanah atau lokasi perumahan yang tidak ditempati, sudah tidak ditempati atau ditinggalkan oleh oleh orang yang menempati selama ini sudah meninggal. Yeah. Yang beberapa tahun ahli warisnya tidak ada yang tinggali kecuali rumah yang ada di situ. Nah, anak cucu daripada yang memberi tanah ini, yang tanah perkampungan ini, menuntut mengambil kembali rumah tanah yang sudah tidak ditinggali. Gimana anunya? Karena kami juga ini sebenarnya tidak tahu bagaimana akad awalnya. Perjanjian, mana perjanjian orang-orang nenek-nenek dulu itu. Sementara yang mengaku ahli warisnya ini, karena ini sudah tidak ditinggali, jadi dia merasa berhak untuk mengambil kembali. Gimana itu? Kalau dia adalah wakaf, banyak konsekuensinya kalau dia adalah wakaf. Ya, termasuk nanti tidak boleh di antara mereka ada yang menjual tanah tersebut. Kalau mereka tinggali dan mereka mau jual misalnya kapan-kapan, tidak boleh, karena ini adalah tanah wakaf. Tapi kalau dia adalah hibah, dan tanah wakaf juga tidak bisa dikembalikan, diambil kembali, tidak bisa. Tapi kalau dia adalah hibah, maka penduduk tempat itu menjadi miliknya mereka, dan mereka bebas untuk apakan saja. Mereka mau jual kek, mau pinjamkan kek, mau apakan kek, terserah, karena itu sudah hak milik mereka, hibah. Tapi apakah ahli waris dari pihak yang pertama yang menghibahkan tanah tersebut boleh mengambil kembali? Tidak boleh. Kenapa? Karena hibah di sini antara siapa? Bukan antara anak, bukan antara ayah dan anak kan tadi. Antara ini hubungan mereka bukan antara al-aslu dengan al-far', ya. Usul dan cabang, bukan kan? Ini antara orang lain dengan orang lain. Sehingga, dan ini juga sudah diserah terima. Kalau sudah serah terima berarti nanti dia masuk pada akad al-lazimah minat tarafain. Antara dua belah pihak itu tidak boleh ada yang membatalkan.
Tidak boleh ada yang membatalkan. Dari pihak, jangankan anak cucunya ya, orangnya saja yang menghibahkan itu, kalau masih hidup, boleh tidak dia minta kembali? Tidak boleh. Kalau dia sudah hibahkan sama orang dan orang sudah tinggali, itu tidak boleh dia ambil lagi. Ya. Apalagi kalau cuma anak cucunya yang menuntut ahli warisnya, tidak bisa, tidak bisa. Orang yang menghibahkan saja kalau dia mau ambil kembali dan orang sudah pakai bertahun-tahun misalnya, dia sudah jelas-jelas hibahkan dulu, dia tidak bisa ambil, apalagi kalau mereka cuma anak cucu atau orang lain, tidak bisa. Itu sudah hak mereka. Jadi rumah yang atau tanah yang ditinggali selama ini, itu bagaimana statusnya? Ya. Kalau misalnya orangnya sudah meninggal, maka kalau dia sudah meninggal, maka menjadi hak ahli waris. Masalahnya tidak ada ahli warisnya ya? Ada, bisa. Masih ada. Berarti sudah, itu hak mereka. Hak mereka. Nah, cuma karena ribetnya ini masalah persuratan lagi ya. Karena sekarang orang yang tidak ada surat-suratnya itu yang, jadi walaupun Itu juga masalahnya. itu masalahnya. Iya. Orang-orang dulu kan tidak pakai surat-surat. Orang-orang dulu itu biasa memberikan barang atau apa, itu biasa. Gimana solusinya Ustaz? Karena sudah terlanjur juga minyak beli ke anak cucu yang memberi tempat. Maksudnya ini tanah diambil kembali oleh ahli waris pihak pertama. Dia sudah jual. Dan dia jual. Minyak beli. Gitu ya. Yang jelasnya kalau misal dan pihak yang kedua, ahli warisnya pihak kedua menuntut tidak? Dia menuntut untuk karena dia mau kembali lagi, karena dia mau kembali ke tempat itu. Kalau mau mudah ke pengadilan. Kalau mau mudahnya ke pengadilan. Iya. Soalnya gini, ini kan Indonesia itu kan punya aturan sendiri. Dia dari segi syariat ya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Cuma di Indonesia karena yang menjadi bukti-bukti itu adalah persuratan. Jadi kalau mau amannya ya silakan pengadilan saja. Tapi kalau secara syar'inya ini Ustaz, Iya. berarti karena itu memang sudah tidak bisa diambil alih oleh ahli waris dari pemberi pertama itu. Tidak bisa. Walaupun misalnya tidak, karena kita ini kan orang di belakang tidak jelas bagaimana akadnya itu orang nenek-nenek dulu yang tempat itu gimana. Tidak bisa diambil oleh ahli waris pihak pertama, tidak bisa. Jadi kalau mereka tidak bisa ambil, berarti mereka tidak boleh menjual, karena itu bukan hak milik mereka kan. Nah, sehingga kalau ada pembeli dari mereka, pembeli itu berhak untuk meminta hartanya. Ya, jadi kita sebenarnya punya hak untuk, saya minta uang saya dulu, saya kembalikan ini barang. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur dibeli, kita punya hak untuk mengembalikan. Kenapa? Karena ternyata itu khiyaru aibin, ada aib di dalam, ada cacat di dalam barang yang kita beli. Ternyata barang bermasalah. Ya, seperti itu. Ya. Tidak jelas semuanya Ustaz. Apakah dulu itu dipinjamkan atau gimana? Itu yang tidak kalau jelas. peminjaman zaman sekarang itu sama, dia akad yang al-ariyah.
sekarang begini Ustaz. Setelah ini di yang lain Sudah azan ya? walaupun sekarang ada perjanjian susulan setelah ini ahli waris menuntut beberapa orang yang ada tinggal di situ, ada perjanjian bahwa apabila tanah tersebut nanti tidak ditinggali lagi selama 5 tahun, maka ahli waris ini bisa mengambil alih. Gitu ya? Iya. Apakah dengan perjanjian baru ini yang dibuat oleh perangkat desa, apakah bisa berlaku ke belakang? Itu namanya akad suluh, akad perdamaian sebetulnya. Akad suluh, perdamaian. Jadi jalan tengahnya seperti ini saja. Sekarang kan seperti itu ya. Jadi kita carikan jalan tengahnya seperti ini. Itu namanya akad suluh, perdamaian. Itu tidak bisa berlaku suluh. Tidak bisa berlaku suluh ke belakang. Bisa. Kalau memang sudah di kedua belah pihak mengadakan akad suluh seperti tadi, perdamaian, maka itu silakan. Akad suluh ini masuk di lazimah minat tarafain. Jadi dua belah pihak kalau sudah berdamai tidak boleh ada yang membatalkan. Ya, jadi pihak penduduk misalnya mengatakan kami sepakat, oke, kalau 5 tahun kami tidak tinggali, silakan diambil oleh ahli waris. Silakan. Berarti kalau misalnya ditinggali terus, ahli waris jangan menuntut. Nah, ini akad suluh namanya, bagus. Bisa seperti itu. Ya. Baik, sekira cukup jamaah sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sekira masih panjang ya pembahasan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Karena ini baru pembahasan global, kita belum masuk pembahasan rincinya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yanfa'ana bima ta'allamna. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.